Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang Ibu akan membacakan atau memberikan materi kepada kalian tentang kelas 3, subtema 1, tema 1, pembelajaran 4. Dan di sini Ibu akan memberikan materi tentang ciri makhluk hidup. Ada yang tahu di sini ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah seperti binatang, seperti buah-buahan. Ya, betul. Akan tetapi di sini Ibu akan memberikan materi, dan di sini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup seperti apa? Ia bernapas, betul, bernapas, berbicara, dan bergerak, ataupun dan lainnya sebagainya. Dan akan tetapi Ibu di sini akan memberikan ciri makhluk hidup secara tumbuh. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyampaikan informasi dari teks lisan. Yang kedua yaitu bersyukur sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Ada yang tahu upaya menjaga kesehatan tubuh kita? Seperti apa contohnya? Ya, berolahraga, betul, berolahraga. Kalian di sini berolahraga apa, anak-anak? Ya, ada yang bola, ada yang badminton, ada yang tenis, ada yang futsal, ada yang lari, dan sebagainya. Contoh berolahraga. Akan tetapi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang upaya menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat dan bugar jasmani. Kita sebagai makhluk hidup juga mengalami perubahan dan perkembangan agar tumbuh dan perkembangan kita berjalan dengan baik. Baik itu seperti apa? Seperti kita melakukan berolahraga, perlu melakukan beberapa upaya agar tubuh kita selalu sehat. Ada beberapa cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu makanlah makanan yang bergizi seimbang setiap hari. Sebab ada banyak protein, manfaat dan diberikan kepada tubuh kita. Misalnya, ada yang tahu tentang tubuh kita biar agar sehat? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Ya, 4 sehat 5 sempurna. Yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu seperti apa sih? Kalian udah tahu belum? Karbohidrat itu pangan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Ya, nasi, seperti ubi, seperti ketela. Dan yang kedua itu protein. Protein itu seperti apa? Seperti lauk pauk. Seperti lauk pauknya itu seperti kalian memakan sayuran, ikan, atau yang lainnya. Vitamin itu seperti vitamin biar tubuh kita sehat. Yang keempat itu mineral, dan yang terakhir itu lemak. Ada yang tahu upaya menjaga kesehatan tubuh kita? Yang tadi apa yang Ibu katakan tadi? Ada 3 hal, yaitu makanan yang bergizi dan yang seimbang. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, tidur yang cukup. Dan ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh, ada yang tahu kata tumbuh tidak kalian?
Ya, betul, tumbuh itu berkembang. Atau hal lainnya dalam bahasanya, tumbuh adalah bertambah baik dari berat badan maupun tinggi badan kita. Seperti halnya kalian ya. Contohnya seperti ini. Pertumbuhan makhluk hidup. Nih, dari mulai bayi, anak-anak, balita, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, dan kakek-kakek. Pastinya kalian dari TK atau bayi dari TK itu pasti kalian bertumbuh dan berat badannya akan bertambah setiap kalian hidup masa hidupnya. Pertumbuhan dilakukan dipengaruhi oleh makanan yang bergizi dan berolahraga. Tadi yang ibu katakan, berolahraga bermacam-macam caranya. Salah satunya adalah dengan permainan. Kalian pernah berolahraga kan? Nah, di sini ibu akan mengambil contohnya seperti permainan kuda-kudaan. Ada yang tahu kuda-kudaan? Permainan kuda-kudaan adalah merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki kita ya anak-anak. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Dan ibu akan memberikan atau meminta kalian untuk bermainan berkuda-kudaan ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang kalian harus ingat ya anak-anak. Ada permainan kuda-kudaan, akan tetapi ada caranya. Caranya itu seperti apa sih? Nah, kalian harus memilih teman kalian yang seimbang. Seimbang itu seperti apa? Seimbang berat badannya dan tinggi badannya. Kalau tidak seimbang berat badannya atau orangnya, maka kalian yang menjadi kudanya itu kasihan dan penunggangnya itu enak ya. Akan tetapi ibu sarankan untuk kalian bermain kuda-kudaan harus memilih teman berbadan yang sama dan kurus sama kurus, gemuk sama gemuk, biar kalian bisa. Ada yang tahu tidak caranya ini seperti apa biar kalian menang? Ya, berlari. Akan tetapi tidak berlari anak-anak. Ada beberapa cara yang harus diingatkan pada kalian. Yaitu caranya yang pertama, kalian harus mendengarkan atau kalian harus sweet dulu terlebih dahulu kepada teman-teman kalian, teman lawan kalian. Seperti halnya kalau kalian menang, kalian akan menjadi penunggangnya. Kalau kalian kalah akan menjadi kudanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian harus mendengarkan aba-aba dari instruksi permainannya. Apabila sudah berbunyi peluit, kalian berjalan dari garis start sampai garis finish ya anak-anak. Itu akan menang. Pemenangnya itu yang menuruti peraturan kepada instruksi permainan. Dan ibu akan memberikan soal kepada kalian. Yang tadi ibu penjelasan atau memberikan materi. Yang pertama yaitu mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat otot tangan dan otot kaki kita. Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu? Oke, karena permainan ini mengandalkan kekuatan otot dan kekuatan kaki untuk menggendong dan berjalan ya anak-anak. Diingatkan. Dan kalau ibu memberikan materi, didengarkan dan diamati, lalu
kalian bisa menjawabnya. Apa yang ibu memberikan soal kepada kalian. Yang kedua yaitu apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan. Tadi kan ibu sudah memberikan materi kepada kalian. Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Menggendongnya atau temanya dari garis start sampai garis finish. Akan tetapi kalian harus mengikuti instruksi dari permainan atau wasit dalam permainan kuda-kudaan ini. Ada yang tahu Pancasila? Ya, tahu ya. Pasti kalian udah tahu semua ya. Dan ibu minta untuk kalian membunyikan Pancasila sampai selesai. Kita sama-sama ya, bersama-sama semuanya membunyikan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi ibu di sini akan memberikan materi kepada kalian tentang lambang Pancasila. Ada yang tahu lambang Pancasila negara Indonesia di kita? Nih, ibu akan kasih contoh lambang 5 dasar negara di Indonesia. Dan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Tadi ada yang tahu tidak? Sila yang pertama itu apa? Iya, bintang. Yang kedua yaitu apa? Ada yang tahu? Rantai, ya rantai, betul. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat yaitu banteng. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Kalian harus ingat ya anak-anak, ini adalah lambang 5 dasar negara kita dan tidak boleh dilupakan karena ini penting bagi kita semua supaya kita bisa menghargai orang lain dan tidak merugikan orang lain. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.